Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer, kelompok kami membuat aplikasi sederhana mengenai aplikasi pengarsipan dokumen secara online. Sebelum masuk pada topik pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Adi Kurnia, yang kedua Mislaini, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Tri Handayani. Baiklah, masuk pada topik pembahasan mengenai aplikasi pengarsipan dokumen secara online tadi. Di sini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pengarsipan dan dokumen. Kemudian yang kedua, peranan pengarsipan dokumen. Dan yang terakhir ada tujuan pengarsipan dokumen. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengarsipan dan dokumen. Pengarsipan adalah sesuatu kegiatan yang penting selama suatu organisasi masih menjalankan kegiatan operasional, baik kegiatan rutin maupun pengembangan. Arsip mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan dan merumuskan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, untuk dapat menyajikan informasi lebih lengkap, cepat dan benar, haruslah ada sistem dan prosedur kerja yang baik dalam bidang manajemen pengarsipan. Pengarsipan bisa dilakukan secara manual maupun menggunakan komputer agar menjadi suatu informasi yang dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pembahasan tentang dokumen. Dokumen itu adalah suatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Dokumen dalam bentuk kertas, berkas, naskah, foto, film, rekaman suara, gambar peta, dan dalam segala bentuk dan sifatnya atau salinan, serta segala cara penciptaannya dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan atau organisasi sebagai bukti dari tujuan organisasi dan fungsi-fungsi kebijakan. Kemudian masuk pada topik pembahasan mengenai peranan pengarsipan. Secara umum, pengarsipan mempunyai peranan sebagai pusat sumber informasi serta alat pengawasan yang diperlukan oleh sebuah organisasi dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan perencanaan, penganalisisan data, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat-tepatnya. Peranan pengarsipan diantaranya yaitu sebagai sumber informasi dan sumber dokumentasi, bahan atau alat pembuktian, bahan dasar perencanaan, dan pengambilan keputusan, sebagai alat ukur aktivitas suatu organisasi, mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan dokumen atau arsip, dan sebagai bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Kemudian masuk pada pembahasan mengenai tujuan pengarsipan. Pengarsipan dokumen yang dimiliki oleh setiap organisasi atau kantor akan disimpan dalam suatu tempat secara teratur, sehingga setiap saat diperlukan dapat ditemukan kembali dengan cepat. Perlunya pengarsipan karena mempunyai suatu nilai kegunaan tertentu. Nah, tujuan dari pengarsipan itu diantaranya agar dokumen-dokumen yang diarsipkan terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Kemudian agar bisa dengan mudah didapatkan kembali dokumen yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, agar terhindar dari pemborosan tenaga dan waktu kegiatan pencarian dokumen yang dibutuhkan. Kemudian untuk menghemat tempat penyimpanan, untuk menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen, serta menyelamatkan dokumen-dokumen penting yang akan diarsipkan. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi yang telah dibuat. Jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada login user, login admin, dan daftar. Sekarang kita coba buat akun, daftar, kita buat user, passwordnya. Jika sudah terdaftar, nanti akan langsung diarahkan ke halaman login. Sekarang kita coba masuk.
untuk tampilan halaman user kurang lebih seperti ini. User diberi hak akses untuk mengupload dokumen, lalu melihat dokumen yang telah diupload, lalu mendownload dokumen dan menghapus dokumen yang telah diupload. Sekarang kita coba upload dokumen. Untuk file yang dapat diupload hanya yang file PDF. Jika sudah diupload, maka akan diarahkan ke halaman view.php dengan pesan berhasil diupload. Lalu kita coba download dokumennya. Jika sudah terdownload, kita coba upload lagi. Nah, untuk tampilan user kurang lebih seperti ini. Kita coba hapus. Lalu kita coba lihat tampilan admin. Untuk tampilan admin kurang lebih seperti ini. Admin bisa melihat dokumen yang diupload oleh user, mendownloadnya dan menghapus. Dan juga admin dapat menghapus user. Kita coba download dokumennya lagi. Nggak bisa. Lalu kita coba hapus dokumennya. Dokumennya sudah terhapus. Sekarang kita coba hapus pengguna. Berhasil. Untuk tampilan websitenya kurang lebih seperti ini. Coba buat ulang. Jika passwordnya salah, maka akan muncul pesan seperti ini. Lalu untuk kode programnya, yang pertama ada login user. Nah, login user pertama ada form table, yaitu untuk menginputkan username dan password. Setelah username dan password diinputkan, maka kita mengklik login dan itu akan disubmit ke file out.php. Nah, di file out.php ini berfungsi untuk memverifikasi username dan password yang kita inputkan di form login sebelumnya. Nah, ini variabel data menggunakan query untuk mengambil semua data dari tabel user, di mana username dan passwordnya harus sama. Ini untuk menghitung jumlah data yang ada pada tabel. Lalu data yang diinputkan akan dicek. Jika username-nya sama, maka
kita berhasil login dan diarahkan ke halaman index_user.php. Namun jika gagal, maka akan diarahkan kembali ke halaman login. Lalu selanjutnya untuk file melihat dokumen, ada terdiri dari form seperti ini. Lalu untuk sintaks PHP-nya kurang lebih seperti ini. Dia terhubung dengan file model_dokumen. Nah, di file model_dokumen ini berfungsi untuk menghubungkan ke database. Fungsi ini. Lalu function getTable dokumen untuk memanggil semua data yang ada pada tabel dokumen yang nantinya akan ditampilkan di tabel di view. Yang nanti akan ditampilkan di sini. Lalu selanjutnya upload. Nah, untuk file upload kurang lebih kita buat form seperti ini. Nah, di sini file yang bisa diupload hanya PDF, sedangkan require di sini digunakan untuk supaya filenya harus dimasukkan, tidak boleh kosong. Kemudian setelah filenya diupload akan diarahkan ke halaman checkupload.php. Nah, di checkupload.php ini yang pertama dia terhubung dengan koneksi database yang kita buat, lalu akan mengecek apakah tipe file yang kita upload adalah PDF atau bukan. Jika iya, maka datanya akan ditampilkan pada tabel dokumen dengan query seperti ini. Setelah filenya berhasil di-upload, maka akan diarahkan ke halaman view.php dengan pesan berhasil di-upload. Namun jika gagal, akan diarahkan kembali ke halaman upload. Sedangkan ini digunakan untuk menyimpan file yang telah kita upload tadi. Untuk halaman logout kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kita mengaktifkan sessionnya dengan perintah ini, lalu menghapus semua sessionnya dengan perintah session destroy. Lalu setelah itu akan diarahkan kembali ke halaman index.html dengan pesan logout. Itu kode program untuk user, sedangkan untuk adminnya kurang lebih hampir sama. Yang pertama ada login, kurang lebih seperti user, ada form login. Setelah disubmit akan diarahkan ke out.php. Nah, seperti ini, kurang lebih sama seperti user. Lalu selanjutnya untuk bagian view dokumen, kurang lebih sama juga seperti user, di mana admin bisa mendownload dan menghapus dokumen. Nah, untuk PHP-nya kurang lebih seperti ini, diinkludkan dengan model_dokumen. Fungsi dari model ini kurang lebih sama seperti yang ada pada user, yaitu untuk menghubungkan dengan database dan memanggil semua data yang ada pada tabel.
Lalu setelah data tersebut dipanggil, akan panggil satu persatu dengan menggunakan perintah ini, for each. Nah, sedangkan untuk download dokumen akan diarahkan ke sini, ke download_dokumen.php berdasarkan ID dokumen yang kita klik. Setelah itu akan membuka tab baru, lalu akan mendownload dokumennya. Sedangkan untuk menghapus dokumen akan diarahkan ke delete_dokumen.php berdasarkan ID yang kita klik tadi. Nah, untuk menghapus user dibuat tabel seperti ini, lalu kita inputkan dengan model_user.php, di mana fungsi filenya sama, yaitu untuk menghubungkan dengan database dan memanggil semua isi tabel. Lalu setelah itu jika kita mengklik delete, maka akan diarahkan ke halaman delete_user.php berdasarkan ID yang kita klik. Jika nantinya diarahkan ke halaman delete, nantinya user yang ID-nya sama akan terhapus secara otomatis dan nantinya akan diarahkan kembali ke halaman view. Lalu untuk halaman logout kurang lebih sama, kita memulai sessionnya, kemudian menghapus session yang ada, dan nantinya akan diarahkan ke halaman index.html. Untuk database-nya saya membuat 3 tabel, yaitu ada tabel admin, dokumen, dan user. Sedangkan nama database-nya saya beri nama arsip_dokumen. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran tentang arsip dokumen secara digital. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.